Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta berencana akan menghentikan pembelajaran tatap muka 100%. Gubernur Anies Baswedan menyampaikan usulan tersebut kepada Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Satgas COVID-19 Jawa Bali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pembelajaran tatap muka 100%. Usulan tersebut disampaikan Anies Baswedan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Ketua Satgas COVID-19 Jawa Bali pada siang tadi. Menurut Anies, saat ini Pemprov DKI akan menunggu hasil dari pemerintah pusat. Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat PPKM tadi, lewat SKB 4 Menteri. Ini berbeda dengan ketika era PSBB. Jadi kami sudah menyampaikan usulannya dan dibahas, nanti kita akan dengar bagaimana hasilnya. Tapi usulan dari kami, saya sudah sampaikan langsung pada Pak Menko bahwa kondisi di Jakarta, peningkatan kasusnya tinggi, penularan di antara siswa juga tinggi, sekolah yang ditutup juga jumlahnya meningkat signifikan. Karena itu kita mengusulkan agar PTM ditiadakan selama 1 bulan ke depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Menanggapi arahan dari Presiden, pemerintah Kota Bogor langsung bergerak cepat. Pemkot memutuskan menghentikan PTM 100% di semua tingkatan sekolah. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengkhawatirkan temuan COVID-19 di sekolah akan membuat penularan di lingkungan keluarga dan menginfeksi orang dengan komorbid. Ya, sebetulnya dari Jawa Barat ini menyerahkan kepada Kota Bogor. Saya juga langsung meminta izin kepada Pak Gubernur karena data-datanya membuat kita harus bergerak cepat ya. Lonjakannya eksponensial, sudah 85 per hari ini di 19 sekolah di Kota Bogor. Jadi kami hari ini mengeluarkan edaran menyetop PTM sampai tanggal 7. Ini kita sesuaikan juga dengan instruksi Mendagri dan lain-lain. Nah, setelah tanggal 7 bagaimana? Kita lihat lagi. Ya, kalau lonjakannya masih tinggi, bornya juga tinggi, ya bukan tidak mungkin akan kita tunda lagi gitu ya. Karena ini bukan hanya menyelamatkan anak-anak, tetapi anak-anak ini kan kembali ke rumah. Kembali ke rumah itu akan menularkan orang tua, lansia, yang komorbid dan lain-lain. Pemerintah Kota Bekasi juga memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka PTM di tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan PTM akan digantikan menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ atau online dari rumah selama 14 hari yang berlaku mulai hari Rabu ini. Ya, kita sudah melakukan himbauan, ya mereka melakukan pembelajaran secara jarak jauh dan itu saya kira sudah biasa, ya. Kita sudah pernah melakukan itu dan harapannya adalah tetap orang tua untuk melakukan bimbingan di rumah, ya, kemudian mendampingi anak-anaknya untuk mereka melakukan pembelajaran. Ya kita lihat aja dalam konteks 2 minggu terakhir ini ke depan akan ada nggak terjadi penurunan karena hariannya semakin eksponensial. Kemarin dari puluhan, ya kemudian sekarang ratusan, nah kemarin udah masuk ribuan. Nah, jadi ini tinggi sekali. Ya. Pak, ini kan pemicunya katanya siswa dan guru yang tenaga pendidik yang terkena COVID nih Pak. Ya. Itu berapa banyak Pak totalnya sebetulnya Pak? Nanti coba saya lihat terakhir ya, data terakhirnya ya. Karena ini kan terus dinamis ya angkanya. Untuk pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya konteksnya 50-50 atau tetap 100% full Pak? 100%. 100% mereka ada di rumah.
Tambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir menanjak. Hari ini kasus harian COVID-19 tembus 17.895. Sementara kemarin kasus COVID-19 mencapai 16.000 kasus. DKI kembali menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 9.132 kasus, disusul Jawa Barat dan kemudian Banten. Tim TV One mengabarkan.